bersama Miss Mega. Untuk minggu ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Sebelumnya, apa kabar kalian semuanya? Miss Mega harap kalian sehat-sehat selalu ya. Dan kita semua dijauhkan dari virus corona ataupun COVID-19. Untuk minggu ini, Miss Mega akan memaparkan tentang kisi-kisi PTS dan juga ada sedikit materi tentang kebahasaan dari fabel, yaitu kata sifat. Kalian pelajari ya dan juga dengarkan serta tonton video Miss Mega dari awal sampai akhir ya. Oke? Kisi-kisi bahasa Indonesia kelas 7. Kalian dengarkan, kalian pelajari dengan sungguh-sungguh ya dan sesamak. Nah, untuk PTS kali ini Miss Mega ambil di 2 bab. Di bab pertama yang telah kita pelajari tentang puisi lama yang terdiri dari pantun, syair, dan juga gurindam. Untuk bab selanjutnya Miss Mega ambil dari fabel ya, yang sudah kita pelajari. Pertama di sini kalian akan menentukan ciri-ciri dari pantun. Kalian pelajari ya, ciri-ciri dari pantun ada apa saja. Nah, yang kedua, kalian akan menentukan suatu sampiran dari sebuah pantun. Sampiran pantun ada isi dan juga sampiran. Nah, nanti kalian tentukan tuh dari puisi yang ada, kalian tentukan sampiran yang mana dan puisi yang isi yang mana. Oke, Miss Mega contohkan. Sari kelapa muda nira, nira diolah untuk sedekah, gembira hati tidak terkira, ibu datang bawa hadiah. Nah, dari pantun tersebut kalian tentukan yang kalimat mana yang termasuk ke dalam sebuah sampiran ya. Selanjutnya menentukan ilustrasi pada sebuah pantun. Nah, ilustrasi pada sebuah pantun ini Mega contohkan nih. Misalnya ada sebuah cerita, Ara sangat gembira sepeda yang ia impikan selama ini menjadi kenyataan. Sepeda itu hadiah dari ibu karena ia mendapat peringkat bagus di kelas. Nah, pantun yang sesuai dengan kalimat yang tadi Miss Mega bacakan seperti apa? Nah, bisa saja seperti ini ya. Raja buah, si raja pisang, sedap disantap dikala senja. Riang hati bukan kepala, sepeda impian di depan mata. Ya, paham? Paham ya? Nah, selanjutnya nanti akan ada soal kalian melengkapi sebuah pantun yang belum sempurna. Pantun itu ada 4 baris ya dalam 1 bait. Nah, dari 2 barisnya sudah terisi, sedangkan 2 barisnya lagi tidak terisi. Jadi, kalian nanti menentukan apa sih pantun atau kalimat yang tepat untuk melengkapi sebuah pantun. Paham? Nah, selanjutnya kalian akan menyusun teks pantun menjadi sebuah pantun yang padu. Nih, di sini misalnya ada soal, ada nomor 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, di situ pantunnya tidak padu. Nah, selanjutnya kalian buatlah pantun itu menjadi padu. Misalnya Miss Mega contohkan nih. Ada nomor 1 baris pertama kalimatnya mendapat kawan senang rasanya. Nah, kalimat kedua bila dimasak dan dimakan. Kalimat 3 tentu boleh kita berkenalan. Sedangkan kalimat 4 ikan laut enak rasanya. Nah, itu kan belum sempurna ya nak. Pantunnya tidak padu, tidak nyambung. Ya, gimana caranya pantun itu menjadi nyambung? Bisa dari nomor 4 dulu, bisa dari nomor 1 dulu, bisa dari nomor 2 dulu, ataupun dari nomor 3 dulu. Nah, dari kalimat yang tadi telah Miss Mega bacakan, yang benarnya adalah 4, 2, 1, dan juga 3. Berarti ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan, mendapat kawan senang rasanya, tentu boleh kita berkenalan. Seperti itu ya.
Selanjutnya kalian akan mengomentari sebuah pantun. Nah, mengomentari di sini itu kalian nanti akan disajikan oleh sebuah pantun. Selanjutnya kalian apa pendapat kalian atau komentar kalian masalah tentang pantun yang tertera? Paham tidak? Misalnya nih, Miss Mega bacakan ya. Di sini ada pantunnya dulu ya. Terus kalian baru mengomentari. Jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris, biarpun mati di ujung keris, asal dapat si hitam manis. Nah, dari situ kalian mengomentari nih, menurut kalian pantun di atas itu sudahkah termasuk ke dalam ciri-ciri pantun, atau sudah rampungkah pantunnya, atau rimanya sudah benar, ataupun masih salah dalam bait ataupun sampiran dan isinya terbalik. Nah, menurut Miss Mega, komentar Miss Mega tentang pantun yang tadi Miss Mega bacakan itu adalah pantun ini belum sempurna karena belum bersajak ABAB. Karena pantun sajaknya adalah ABAB, sedangkan pantun yang tadi Miss Mega bacakan kepada kalian belakangnya itu adalah SSS. Contohnya, Miss Mega bacakan lagi ya biar ingat ya. Jalan-jalan ke kota Paris, S. Lihat rumah berbaris-baris, S. Biarpun mati di ujung keris, S. Asal dapat si hitam manis. Nah, belakangnya itu SS, berarti kalau dijadikan sajak A. Ya. Sedangkan pantun tersendiri sajaknya adalah ABAB. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya kalian menentukan pantun, puisi, syair atau gurindam disajikan dengan pantun. Nah, kalian akan menentukan pantun tersebut masuk ke dalam pantun lama, pantun baru, syair ataupun gurindam. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya kalian akan menentukan suku kata. Ayo, masih ingat tidak suku kata? Kamu. Berapa suku kata dari kata kamu? Ya, ada 2. Ka sama mu. KAMU, kamu. Ya. Kalau seandainya ada kata aku, berapakah suku katanya? Ya, ada 2 juga, A dan ku. Lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke fabel. Ya. Nah, di sini kalian akan menentukan alasan kenapa teks di atas termasuk ke dalam fabel. Nanti akan ada teks banyak banget nih nak tentang cerita. Nah, kalian tentukan tuh kenapa sih itu termasuk ke dalam fabel. Ya, misalnya nih ada kalimat, ada cerita fabel tentang kura-kura. Pada zaman dahulu kala, hiduplah keluarga kura-kura yang sangat rukun. Akan tetapi banyak di sekeliling mereka yang iri dengan keluarga kura-kura. Suatu hari, Bara si kura-kura ingin pergi mencari makan. Saat di jalan, Bara bertemu dengan Rodi di kuda. Rodi itu si kuda ya. Hai kamu, kura-kura yang lambat, sini kamu, kata Rodi. Nah, teks tersebut itu kenapa termasuk ke dalam fabel? Menurut Miss Mega, kenapa? Karena menggunakan tokoh hewan yang dapat bertingkah seperti manusia. Oke? Nah, selanjutnya kalian akan menentukan pesan moral dari fabel. Nah, pesan moralnya apa nih nak? Dari yang tadi misalnya si kura-kura, si Rodi yang sebagai kuda. Ya, misalnya amanatnya apa? Nanti kalian akan menentukan di situ. Nah, untuk menentukan sudut cerita pada fabel, biasanya sudut pandangnya itu adalah orang ketiga di dalam cerita. Oke? Nah, selanjutnya kalian akan disajikan dengan struktur fabel. Ayo ingat-ingat, struktur fabel ada apa saja? Nanti kalian buka buku paketnya ya. Nah, selain itu kalian akan menentukan nasihat yang tersirat dari cerita fabel. Nanti pasti akan ada cerita fabel, nah kalian tentukan tuh nasihat yang cocok untuk cerita fabel tersebut apa, ya. Nah, yang kedua, kan fabel ada 2 ya, ada fabel fantasi dan juga fabel ilmiah. Nah, kalian pelajari lagi ya tentang fabel
fantasi dan fabel ilmiah. Apa sih perbedaannya fabel fantasi dan fabel ilmiah? Itu baru minggu kemarin ya kita bahas. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kalian akan menelaah cerita fabel, menentukan bagian dari struktur fabel. Nanti akan ada cerita fabel nih, nah, terus nanti kalian tentukan tuh, wah, cerita ini itu berarti orientasi. Ini adalah awal dari fabel. Kenapa ya? Karena menggunakan pada zaman dahulu suatu hari. Ya, paham? Paham ya? Selanjutnya kita akan masuk ke kebahasaan dari fabel kebahasaan dari puisi lama. Ya, kebahasaan dari puisi lama ada apa? Ada majas. Masih ingat? Majas apa? Kata kiasan ya. Nah, nanti kalian pelajari lagi tentang majas. Macam-macam majas ada berapa? Ada 4. Ke buku paketnya lagi ya, di halaman 92 kalian pelajari. Majas itu ada 4. Ada majas apa aja? Perbandingan, pertentangan, penegasan, dan juga sindiran. Nah, apa sih yang termasuk ke dalam majas perbandingan? Ada apa aja? Ada asosiasi, ada personifikasi, ada metafora, ada sinekdok, ada metonimia, simbolik, dan juga alegori serta simile. Nah, sedangkan pertentangan ada majas apa aja? Ada majas hiperbola, litotes, antithesis, dan juga paradoks. Nah, untuk penegasan ada pleonasme, paralisme, repitik, klimaks, antiklimaks, retorika, dan juga autologi. Klimaks, antiklimaks, retorika, dan autologi. Nah, sedangkan sindiran yang terakhir ada ironi, sarkasme, dan sinisme. Oke? Nah, nanti kalian pelajari tuh ya, diingat-ingat lagi ya. Apa? Nanti kalau nanti ada contoh seperti ini, yang termasuk dengan majas perbandingan ada apa saja? Nah, yang tadi sudah Miss Mega bacakan. Kalau contoh dari majas penegasan ada majas apa saja? Ada apa saja tadi? Sudah Miss Mega jelaskan juga. Oke? Nah, nanti juga akan ada contoh nih. Nah, kalian akan menentukan contoh majas tersebut, contoh kalimat yang memiliki majas, kalian tentukan nih majas apa. Misalnya ada contoh, Nyur melambai-lambai di pinggir pantai. Nah, itu termasuk ke dalam majas apa? Apa yo? Benda mati seakan-akan hidup seperti manusia. Ya, itu adalah majas personifikasi yang sudah kita pelajari. Kalau seandainya ada kalimat seperti ini, nah, kulitnya putih halus bagaikan salju. Itu termasuk ke dalam majas apa? Ya, majas asosiasi. Satu lagi ya. Si jago merah melahap gedung perkantoran dalam sekejap. Nah, itu masuk ke dalam majas apa? Majas metafora. Oke? Dah. Selanjutnya, nih masih ke puisi lama ya. Ada syair. Kalian pelajari macam-macam syair. Ya, macam-macam syair ada apa saja? Kalian buka buku paket kalian di halaman 98 sampai 99. Kalian pelajari ya. Nah, sedangkan syair ada syair apa aja? Ada panji, ada kiasan, ada romantis, ada sejarah, agama. Ya. Nanti akan ada nih pengertian dari syair ini apa ya? Kalian harus bisa jawab ya. Oke? Nah, untuk selanjutnya kalian akan menentukan karakter dari fabel. Ya, baru kita pelajari juga ya kemarin ya. Misalnya ada gambar tikus. Nah, untuk tikus itu karakter yang tepat apa, Nak? Apa ya kalau tikus ya? Pencuri dan perusak. Kalau seandainya ada gambar kancil, apa kancil? Karakter yang tepat untuk kancil? Ya, cerdik dan licik. Oke? Nah, untuk yang terakhir, kita akan membahas tentang ada juga nih, nah, kata-kata untuk pembukaan sebuah fabel. Masih ingat nggak pembukaan fabel ada apa aja? Ada zaman dahulu, suatu hari, suatu malam, seketika, ya.
udah kita pelajari juga ya, ini baru ya, masih hangat ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kata sifat dari kebahasaan fabel. Ya, belum ya? Nanti kita akan bahas ya, nih. Oke, kisi-kisi yang terakhirnya, kalian akan menentukan bait, baris, rima, dan juga isi dari sebuah puisi lama. Entah itu pantun, entah itu syair, entah itu gurindam. Ya, nah untuk PTS ini kalian hanya belajar 2 bab. Pelajari ya. Bab 5 itu puisi rakyat dan bab 6 adalah fabel. Nah, Miss Mega mau sedikit nih membahas tentang kebahasaan dari fabel. Ada kata sifat. Apa itu kata sifat? Kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sifat ataupun keadaan sesuatu. Nah, kata sifat ini ada banyak nih, Nak. Ada kata sifat yang mendeskripsikan warna, ada yang mendeskripsikan ukuran, ada yang mendeskripsikan penampilan, ada yang mendeskripsikan kepribadian. Oke. Untuk warna contohnya seperti apa? Contohnya itu ada merah, biru, ungu, ya jingga, kuning, banyak sekali. Pokoknya kalian tahu warna ya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kata sifat yang mendeskripsikan warna. Oke, untuk kata sifat yang mendeskripsikan ukuran ada luas, ada berat, ada panjang, ada lebar. Ya, yang penting ukuran. Ya, ada tinggi. Oke. Nah, selanjutnya kata sifat yang mendeskripsikan warna. Kata sifat yang mendeskripsikan penampilan. Nah, penampilan fisik, nah, ada cantik, ada tinggi, ada mancung, ada putih, ya. Oke. Nah, yang terakhir kata sifat yang mendeskripsikan kepribadian. Nah, contohnya itu ada baik, anggun, sopan, jahat, serakah, sombong. Masih banyak lagi ya. Oke, kalian bisa buka buku paket kalian di halaman 119. Ini ada contohnya nih. Kalian buka di halaman 119, ada nomor 7 yang kalimatnya lingkarilah kata sifat yang terdapat dalam setiap kalimat, kemudian sebutkan apa yang dideskripsikan oleh kata sifat tersebut. Ini ada contohnya ya. Contoh kalimatnya, Kaisar Badak sangat kejam. Nah, dari kalimat itu kata sifatnya di mana, Nak? Ya, kata sifatnya itu di kata kejam. Diburutin kata kejamnya. Kata sifat kejam mendeskripsikan tentang kepribadian dari Kaisar Badak. Oke, sekarang kita sama-sama kerjakan yuk. Yang A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai J. Ada kalimat kulit mereka tebal dan cula mereka sangat berbahaya. Di mana kata sifatnya? Kata sifatnya adalah cula dan juga berbahaya. Oke, cula masuk ke dalam kepribadian. Ya. Sekarang ada yang B. Pasukan Kaisar Badak sangat kuat. Di mana kata sifatnya? Kata sifatnya ada di kuat. Kata sifat kuat mendeskripsikan apa, Nak? Mendeskripsikan fisik. Nah, selanjutnya, pada suatu hari, yang C ya, tak ada binatang lain yang berani menghadapinya. Nah, di mana kata sifatnya? Di kata sifatnya ada di berani, di kepribadian. Selanjutnya yang D, pada suatu hari seekor kelinci putih ditangkap prajurit Badak karena ketahuan mencuri wortel. Di mana kata sifatnya? Ada warna dan juga ada pribadi. Warna di mana? Ada putih, kelinci putih, dan ada mencuri. Mencuri adalah kepribadian. Lanjut yang E. Cici nekat mencuri wortel karena sangat lapar. Di mana kata sifatnya? Kata sifatnya adalah nekat. Nah, nekat ini mendeskripsikan tentang apa, Nak? Kepribadian ya. Nah, kalian kerjakan selanjutnya sudah Miss Mega contohkan ya.
Miss Mega akan taruh kisi-kisinya di classroom. Jika masih ada materi yang kalian kurang paham atau mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke Miss Mega ya. Oke? Untuk minggu ini Miss Mega tidak memberikan tugas kepada kalian. Kalian pelajari mendalam tentang kisi-kisi untuk persiapan PTS minggu yang akan datang. Oke? Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Miss Mega tutup. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.